Saudara Arafah, ini Anda diminta waktu maksimal 7 menit untuk presentasi dari RPP yang sudah Anda tulis ya di depan penguji. Silakan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menyampaikan ya secara mantap dari apa yang telah saudara tulis. Izin share screen, Prof. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Imam Sutomo, yang terhormat Pak Dr. Wandi. Alhamdulillah wa syukurillah, mohon izin pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin mempresentasikan RPP yang telah kami rancang dalam kegiatan PPG dalam jabatan tahun 2022. RPP yang kami rancang ini adalah untuk kelas 10. Alokasi waktunya 3 JP, 3 JP atau 3 kali pertemuan. Yang kami presentasikan ini adalah RPP yang kami pakai untuk pertemuan pertama dengan materi pokoknya yaitu sumber-sumber hukum Islam. Kemudian untuk kompetensi dasar dalam RPP ini yaitu meyakini Al-Quran dan hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kemudian untuk KI2-nya yaitu menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan Al-Quran dan hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kemudian KI3-nya yaitu menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Dan KI4-nya adalah mendeskripsikan macam-macam sumber hukum Islam. Lalu kami turunkan menjadi IPK atau indikator capaian kompetensi. Yang pertama, untuk KD pada dimensi sikap spiritual, IPK-nya yaitu meyakini Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Dalam hal ini, taksonominya berada pada A3, yaitu sikap saling menghargai. Kemudian yang kedua, IPK untuk indikator sosialnya, sikap sosialnya, yaitu menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Ini pada ranah afektif tahap kelima, yaitu pada fase karakterisasi nilai, yaitu menunjukkan, pada kata menunjukkan. Kemudian untuk IPK pada kompetensi dasar untuk pengetahuannya, yang pertama menentukan kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kata kerja operasional pada IPK ini yaitu menentukan ada pada ranah kognitif yaitu C3. Dalam hal ini menerapkan. Kemudian selanjutnya untuk pada kata kerja operasional atau KD IPK pengetahuannya menjelaskan kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Ini pada ranah C2, kemudian menentukan bentuk Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam ada pada C3. Kemudian untuk IPK keterampilan atau indikator pada keterampilan yaitu mengklasifikasikan macam-macam sumber hukum Islam. Mengklasifikasikan ini pada KKO-nya, kata kerja operasional,
ini ada pada ranah pengetahuan untuk C4. C4 ini berarti sudah pada kategori HOTS, Higher Order Thinking Skill. Kemudian menguraikan macam-macam sumber hukum Islam, ini sama sudah pada kata kerja operasional yang dalam ranah hal ini HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini untuk pengetahuannya, setelah menyaksikan video pembelajaran, siswa mampu menentukan kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam dengan benar. Pada tujuan pembelajaran, baik pada dimensi spiritual, sikap sosial, kemudian pengetahuan dan keterampilan, di sini kami coba mengkombinasikannya dengan pada kategori audience, conditional, behavior, dan degree. Pada ini sudah memenuhi menurut kami, yaitu audiensnya yaitu siswa, kemudian kondisionalnya itu adalah menyaksikan, kemudian behaviornya itu pada kata menentukan kedudukan Al-Quran, kemudian degree-nya itu adalah menentukan kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam dengan benar. Itu degree artinya sudah memenuhi ranah ABCD, yaitu audience, conditional, audience, behavior, conditional, dan degree. Begitupun juga pada tujuan pembelajaran titik 3.8.222, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam menurut pendapatnya sendiri. Kemudian setelah menyaksikan video pembelajaran dan belajar kelompok, siswa mampu menentukan bentuk-bentuk suatu hukum yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam sesuai dengan syarat sesuai dengan syariat Islam. Kemudian untuk keterampilannya 4.8.2, setelah menyaksikan video pembelajaran, siswa mengikuti proses pembelajaran mengajar, siswa mampu menguraikan macam-macam sumber hukum Islam. Kemudian untuk materi pembelajarannya yaitu ada pada ranah faktualnya, itu menjadikan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai pedoman hidup akan terhindar dari kerusakan, baik yang bersifat kerusakan lahir maupun kerusakan batin. Ini adalah materi yang bisa didapatkan siswa dalam hal ini faktualnya. Karena masih banyak orang-orang juga yang mengaku beriman yang belum menjadikan Al-Quran, hadis sebagai pedoman hidupnya. Kemudian materi pembelajaran juga dalam ranah faktual yang saat ini banyak terjadi, yaitu banyaknya pelanggaran terhadap hukum Islam seperti pencurian, korupsi, perampokan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk konseptualnya, pada pertemuan pertama dalam RPP ini, kami akan fokus yang pertama pengertian sumber hukum Islam. Materinya kami sudah menggunakan kategori teknologi pendidikan atau yang disingkat dengan ranah TPACK. Dalam hal ini, siswa diminta menyaksikan video pembelajaran terlebih dahulu seperti yang terdapat pada link berikut. Link ini adalah merupakan link situs Google, di mana di dalam link situs Google itu kami sudah menyatukan antara video pembelajaran, kemudian LKPD, materi pembelajaran yang dalam bentuk PowerPoint, kemudian tugas-tugas yang lainnya, materi yang dalam bentuk buku dan lain sebagainya. Itu tinggal siswa mengklik itu, maka dia akan terhubung pada sebuah semacam web sederhana. Ini adalah kami maksudkan masuk pada TPACK-nya. Begitupun juga fungsi Al-Quran, materi fungsi Al-Quran hadis, kemudian kedudukan Al-Quran dan hadis. Lalu untuk konseptualnya juga kami mengkaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Dalam hal ini, materi mengenai pengertian sumber-sumber hukum Islam, fungsi Al-Quran hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, serta kedudukan fungsi Al-Quran hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam merupakan materi yang sangat penting disampaikan untuk kelas 10,
karena dengan modal pembelajaran problem based learning berkenaan dengan sumber-sumber hukum Islam nantinya mampu menunjukkan perilaku ikhlas yang taat beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap materi sumber-sumber hukum Islam. Kemudian proseduralnya, Al-Quran, hadis, dan ijtihad adalah tempat pengambilan hukum Islam sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Lalu metakognitifnya. Itu bagaimana siswa mampu menyajikan bagaimana menjadikan Al-Quran dan ijtihad sebagai pedoman hidup, dan siswa mampu berpikir kritis tentang kesepakatan atau tidak sepakat terkait dengan sumber hukum Islam. Karena saat ini banyak perbedaan-perbedaan hukum, siswa memiliki sifat moderasi atau toleransi dalam beragama, menerima perbedaan-perbedaan yang terjadi di kalangan ulama. Artinya siswa memiliki sifat yang moderasi beragama, tidak merasa dirinya paling benar sendiri, tapi mampu menanggapi sebuah perbedaan itu menjadi sebuah rahmat bagi dalam kemajemukan masyarakat. Kemudian pendekatan, model, strategi, dan metode. Pendekatannya itu saintifik, kemudian 4C, yaitu critical thinking, kreatif, lalu ada kolaborasi, lalu ada komunikasi. Lalu integrasi, diintegrasikan dengan literasi, baik literasi digital ataupun literasi baca. Kemudian penguatan pendidikan karakter atau P2K. Lalu model pembelajarannya adalah menggunakan problem based learning, metodenya luring, diskusi kelompok dengan cooperator learning, tipenya adalah student teams, achievement, division atau STAT. Kemudian media pembelajarannya tadi menggunakan slide presentasi, video pembelajaran, materi menggunakan Linsys, alatnya laptop, proyektor, papan tulis, dan sumber belajarnya. Sumber belajar utamanya tadi ada TPACK-nya, yaitu menggunakan Linsys yang sudah kami integrasikan seluruh materi pembelajaran ada di situ. Tugas-tugasnya kami kombinasikan di situ dalam bentuk kuisis dan lain sebagainya. Kemudian juga menggunakan sumber artikel jurnal, yaitu sumber-sumber hukum Islam dan implementasinya, kajian deskriptif kualitatif tentang Al-Quran, Sunnah, dan Ijma dalam Journal of Islamic, karya Mu'anif Ridwan dan Hasbi Umar dan Abdul Ghaffar. Itu mengenai tadi media dan sumber belajarnya. Kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajarannya untuk pertemuan pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini di mana ada orientasi, apersepsi, motivasi. Di sinilah kami mencoba menekankan pada aspek P2K-nya, yaitu pada penguatan karakternya pada saat memberikan motivasi tentang apa manfaat dan tujuan dari pembelajaran, serta bagaimana mengaitkan pembelajaran sekarang dengan materi-materi yang sudah didapatkan oleh siswa. Kemudian ada literasi. Pada kegiatan inti ada literasi. Yang pertama adalah literasi digital, yaitu peserta didik melihat tayangan video, PPT, dan sumber-sumber hukum Islam yang telah diintegrasikan dalam tadi situs Google, di mana semua materi terintegrasi dalam link web sederhana tersebut. Peserta didik mengamati apa yang dalam video pembelajaran, termasuk juga yang ada dalam PPT, lalu dikembangkan peserta didik dari media interaktif. Lalu peserta didik juga dirangsang untuk melakukan literasi baca dari buku paket dan sumber jurnal tadi tentang pengertian fungsi Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, kedudukan Al-Quran dan hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Tidak hanya itu saja, dalam rangka penguatan literasi siswa ini, untuk menguatkan literasi itu diberikan sebuah games pembelajaran. Dalam hal ini menggunakan aplikasi WorldNet. Ini juga adalah bagian dari TPACK untuk penguatan literasi, di mana WorldNet ini siswa menemukan sebuah kata, siswa belajar bermain kata, dari hasil literasinya itu kemudian dicocokkan. Inilah adalah penguatan hasil literasi siswa dengan menggunakan aplikasi WorldNet, artinya belajar sambil main games, sehingga siswa tidak hanya terpaku membaca, tapi dia sambil bermain kata dalam aplikasi WorldNet yang dirancang. Kemudian pada saat peserta membaca,
tidak hanya sekedar membaca, tapi dia atau menonton video, tapi dia diminta untuk menulis, meresum hasil pengamatan dan bacaan terkait materi yang didapatkan. Disitulah dirancang bagaimana critical thinking siswa dalam proses literasinya. Kemudian ada critical thinking, siswa diminta untuk bertanya tentang hal-hal apa yang tidak atau kurang belum dipahami dari hasil literasinya, sehingga ada yang kurang jelas. Ini adalah tujuannya untuk membangun kemampuan berpikir kritis siswa. Lalu selanjutnya ada kolaborasi. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok karena model pembelajarannya tadi adalah pelajaran problem based learning, di mana siswa diberikan masalah untuk dipecahkan, dan masalahnya adalah masalah yang sangat kontekstual yang saat sekarang ini banyak dihadapi, yaitu bagaimana hukumnya jika tidak sholat Jumat dikarenakan salah satu cara memutuskan rantai penyebaran COVID. Ini yang banyak dulu didiskusikan. Bagaimana hukumnya operasi plastik agar terlihat lebih cantik, bagaimana hukumnya sholat memakai masker, bagaimana hukumnya vaksin pada saat berpuasa. Ini adalah masalah-masalah yang kontekstual terkait dengan permasalahan hukum Islam yang saat ini berkembang, terutama pada saat waktu dulu pandemi. Siswa diminta mendiskusikan dalam bentuk kelompok. Lalu mereka mengumpulkan informasi terkait materi-materi tersebut, lalu mempresentasikan ulang di depan temannya, dan temannya diminta untuk menanggapi, atau inilah yang disebut dengan communication, atau tadi dalam ranah C4 itu salah satunya adalah communication. Lalu setelah itu mereka menyimpulkan, dan hasil presentasi ini mereka tulis dalam bentuk LKPD-nya. LKPD-nya kami coba rancang dalam bentuk siswa pertama, ini adalah LKPD-nya. Siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah berdasarkan masalah yang diberikan, berbasis masalah yang ditemukan di lapangan, lalu penyebab masalahnya apa, lalu solusinya dikaitkan dengan teori dari dalil yang relevan, sesuai dengan langkah-langkah prosedur yang sesuai dengan masalah yang dipecahkan. Inilah analisis materi yang dilakukan oleh siswa untuk problem based learning sesuai dengan persoalan yang diberikan siswa untuk didiskusikan, lalu selanjutnya dikomunikasikan. Lalu selanjutnya siswa menyimpulkan. Ini adalah merupakan bagian daripada critical thinking. Siswa diajarkan untuk kreatif menyimpulkan terhadap persoalan dan saling bertanya atau menanggapi antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Lalu pada kegiatan penutup, siswa melakukan refleksi dan penguatan materi, di mana siswa diberikan penilaian yang sifatnya sumatif, yaitu menggunakan aplikasi kuisis. Aplikasi kuisis ini adalah sangat menarik karena selain sebagai penilaian, ini juga bisa menjadi semacam kompetisi, mengajarkan siswa untuk saling berkompetisi antara satu dengan yang lainnya dengan cara seperti main games. Jadi penilaian tapi tidak membuat siswa menjadi jenuh dengan menggunakan aplikasi kuisis. Selanjutnya siswa diminta untuk diberikan penghargaan bagi yang menjawab penilaian dengan baik. Lalu nanti selanjutnya ada tugas, dan inilah penilaian hasil belajar. Pada saat pembelajaran siswa melakukan observasi untuk sikap spiritual dan sikap sosial. Adapun penilaian untuk keterampilan itu dilakukan pada saat presentasi kelompok, bagaimana siswa dalam ranah keterampilannya, yaitu kemampuan siswa mengklasifikasikan sumber-sumber hukum Islam dan menguraikan sumber-sumber hukum Islam, apakah sudah sangat tepat, sedang, kurang tepat, dan tidak tepat berdasarkan rubrik penilaian yang sudah disiapkan dalam rencana pembelajaran ini. Itu barangkali yang kami sempat sampaikan untuk presentasi terkait RPP yang kami rancang, yang menggunakan model problem based learning dengan materi pokok yaitu sumber-sumber hukum Islam. Demikian Prof dan Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Prof, suaranya belum
Anda diminta untuk presentasi 7 menit. Ini Anda menghabiskan 20 menit. Ya. Kami persilakan pada Bapak Dr. Ruandi. Oke, terima kasih Prof. Pak Moharofa, Ya, baik, Pak. tolong ditunjukkan satu sintaks yang menggambarkan perpaduan antara apa tadi? Antara stat, PBL, hot, sama TPACK. Satu sintaks saja di langkah-langkah pembelajaran. Di satu sintaks yang menggambarkan perpaduan itu tadi ada stat, ada PBL, ada hot, kemudian ada TPACK. Satu sintaks saja. Sintaknya Satu saja, satu sintak yang menggabungkan keempat komponen itu. oh ya, baik, Pak. Ya, pada saat sintaknya pada bagian literasi, peserta didik melihat tayangan video melalui aplikasi CITES. Di situ ada TPACK-nya, kemudian di situ ada critical thinking-nya, bagaimana siswa mengamati sebuah video lalu mengambil sebuah kesimpulan atau pemahaman-pemahaman penting. Itu adalah bagian daripada literasi siswa, tidak hanya menyaksikan videonya, tapi bagaimana siswa di situ berpikir higher order thinking skill, ketika dia mampu mengamati sebuah video lalu dia merangkum video itu, lalu dia menarik kesimpulan hal-hal penting yang dilihat berdasarkan hasil literasinya tersebut. Statnya di mana statnya? Stat yang Ya, statnya, kata kunci statnya di mana? Belum ada ya? ya, Belum ya Pak. ada. Ya, jadi TPACK-nya oke lah begitu. Katakanlah kemudian hotnya perlu diperdalam itu hotnya sesuai dengan level siswa ya. Jadi hot itu kan meliputi C5 ya, C4, 5, 6 itu harus tampil ya. Lalu problem base-nya itu juga harus muncul di sana. Ya, problem base-nya harus muncul di literasi tadi, komponen-komponennya harus muncul. Sehingga ketika memadukan 4 komponen, yakni ada unsur teknologinya masuk, kemudian konsep berpikirnya masuk, PBL-nya masuk, lalu statnya masuk. Nah, salah satu ciri stat itu adalah siswa itu harus beraktivitas secara berkelompok begitu. Oh ya. Iya, jadi harus tampak. Jadi mestinya rumusannya itu tidak hanya sekedar peserta didik, tetapi apa? Secara berkelompok begitu. Adanya di ini Pak, Pak Dokter, setelah tadi mengamati, dia masuk pada proses diskusi. Setelah mengamati dibentuk kelompok pada setelah diberikan masalah. Di situ ada proses diskusi dalam rangka student achievement-nya. Kemudian di sini juga ada problem based learning-nya pada ranah kolaborasi yang bagian di sini, Pak Dokter. Nah, lebih baik tiap-tiap tahap itu ada. Oh ya, baik. Jadi baik, Pak. Berpikir kritis ada, itu ya.
kemudian berpikir reflektif ada, berpikir kreatif ada, apalagi komunikasi begitu. Ya, ya Pak. Karena Ya, mestinya tahapan step yang kata kuncinya itu misalnya, jadi justru setelah melakukan apersepsi, guru itu membuat kelompok dulu begitu. Itu pintu pembuka stat itu di sana. Iya, jadi justru kata kunci stat itu apa? Selalu bekerja secara berkelompok. kelompok. Iya, jadi di level manapun mereka harus Berarti berkelompok. mungkin nanti kami akan perbaiki kelompoknya dibentuk di awal. Di awal, iya justru di awal begitu ya. Jadi Ya, Pak. itu silakan diperlihatkan gitu. Baik, yang kedua. Oh, mohon maaf Pak. Sebelumnya sebenarnya kalau di langkah pemberian acuan di sini ada pembagian kelompok belajar. Di awalnya pemberian acuannya ini sudah muncul sebenarnya Pak, di bagian sini. Pembagian kelompok sebelum literasi tadi ini sudah ada proses pembagian kelompoknya Pak Dokter. Mungkin tadi kurang menjelaskan. Itu baru satu stat ya. Iya, Makanya ya. saya minta untuk dilihat ulang. Oh Itu ya, baik, baru baik. satu kata kunci stat itu apa? Menyusun atau membentuk kelompok. Nah, sesudah itu kan ada tahap-tahap yang lain di stat itu sendiri begitu ya. Oh ya, baik. Jadi saya baru mengambil satu contoh di stat, yakni justru sebagai pembuka itu ya, memberikan acuan itu membuat kelompok dulu. Nah, baru sesudah membuat kelompok apa yang harus atau perilaku apa yang harus ditampilkan oleh guru dan perilaku apa yang harus ditampilkan oleh siswa. Begitu dan seterusnya sampai di bawah. Baik. Ya, lalu yang kedua ada beberapa unsur yang harus hadir di dalam perumusan tujuan pembelajaran. Apa saja itu, Pak Muhammad? Ya, unsurnya yaitu adalah audience, Ya. kemudian conditional, kemudian behavior, conditional, kemudian degree. Oke. Apa hubungan indikator kompetensi dengan tujuan pembelajaran? Iya, Pak Dokter. Apa hubungan antara indikator kompetensi dengan tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran adalah merumuskan apa yang sudah ada di indikator untuk lebih dalam proses teknis pelaksanaannya untuk dicapai siswa. Oke. Mengukur aspek sikap. Ya, salah satu yang saya baca tadi adalah apa? Meyakini. Ya. Nah, meyakini itu belum terukur. Nah, bagaimana agar konsep meyakini itu bisa terukur sehingga bisa mengukur tentang baik buruknya sikap peserta didik, Pak Muhammad Arafah. Oh ya, baik Pak. Berarti menunjukkan sikap barangkali, Pak Dokter. Ya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa meyakini itu kan masih abstrak. Ya. Ya, maka harus diidentifikasi baik itu secara teoritis ya, khususnya kemudian baru dirumuskan di dalam apa? Penilaian sikap. Nah, begitu. Ya, penilaian sikap. Yang terakhir saja di akhir pembelajaran atau di akhir pokok bahasan bahkan setiap guru harus melakukan evaluasi. Dan salah satu tugas yang harus dilaksanakan adalah menggunakan HOTS. Nah, apa rambu-rambu yang digunakan ya sehingga seorang guru itu dapat menyusun soal ya, dengan pendekatan HOTS secara proporsional. Acuannya apa, Pak Muharrafah? Ya Pak, acuan untuk penilaian HOTS untuk menyusun soal sehingga masing-masing komponen HOT itu terwadai di dalam soal itu. Apa rambu-rambu atau acuan yang digunakan? rambu-rambunya yaitu adalah bagaimana siswa memiliki cara berpikir
pada level yang lebih tinggi dalam hal ini, tidak hanya menghafal, tapi minimal sudah menganalisis dari indikator sehingga menjadi sebuah butir instrumen soal. Ini sudah pernah saya terangkan, saya kira ketika kita ketemu, ya. Rambu-rambunya acuannya adalah kisi-kisi, itu saja. Iya. Ya, kisi-kisi gitu, sehingga ada berapa soal tentang analisis, berapa soal tentang sintesis, berapa soal tentang evaluasi, sehingga menjadi seimbang, prosentasenya itu menjadi terukur gitu. Baik, saya kira itu Prof. Imam dari saya. Silakan ditutup slide-nya. Terima kasih Pak. Ya, ada Quran di depannya. Iya Pak, iya Pak Prof. Silakan dibuka surah yang ketiga. Anda baca ayat 1 sampai 4. Surah ketiga ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Ya. Pada ayat yang keempat coba ya. Anda lihat ya. Bapak akan bertanya tentang tajwidnya. Alladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Lahum adzabun syadid. Ada bacaan apa saja itu? Lahum adzabun. Yang pertama di situ adzabun syadid, ada tanwin. Tanwin itu setelahnya ada huruf syah, berarti hukumnya yaitu adalah hukum ikhfa. Hukum ikhfa. Lahum adzabun. Adzabun syadid. Bun syadid. Lahum adzabun. Lahum adzabun. Kemudian yang selanjutnya ada mim sukun ketemu dengan ain, itu adalah izhar syafawi. Izhar syafawi karena apa? Bertemu apa? Mim sukun ketemu ain. Mim sukun bertemu ain ya. Maka mimnya harus dibaca jelas. Ya, adzabun syadid. Kemudian selanjutnya adzabun syadid, di situ ada mat tobi'i di mana ada alif, sebelumnya ada harakat yang berbaris fathah. Ya. Lalu bun, adzabun syadid, di situ ada tanwin yang dalam hal ini berupa domatain. Domatain itu setelahnya ada syah. Syah itu adalah merupakan salah satu huruf ikhfa dari 15 huruf ikhfa. Ya. Kemudian ada ya sukun, sebelumnya ada huruf berharakat kasrah, maka itu juga adalah hukumnya adalah mat tobi'i. Selanjutnya ketika waqaf syadid, maka di situ ada qalqalah. Ya. Sekarang bacaan ya untuk surah juz 30 ya. Juz 30. Silakan Anda hafalkan surah Asy-Syams ya, coba. Hafal enggak? Asy-Syams.
Insya Allah mudah-mudahan Prof. Hafal cuman lama nggak pernah ditakrir sih. Yang biasa apa? An-Naba sebenarnya hampir semuanya hafal Prof, cuman mungkin lama nggak pernah ditakrir jadi. Ya coba Asyam ya yang gampang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Ya, Bapak Muhammad Arafah, Anda tulis ayat 1 sampai ayat 5 dari surah Asy-Syams ini ya. Nanti setelah keluar dari Zoom ini. Ayat 1 sampai ayat 5. Nanti Anda tulis nama Anda, NIM Anda, terus dikirim ke nomor HP Bapak Dr. Ruwandi dan saya. Baik, lihat Ya. Al-Quran Prof ya. Nanti dikirim ya ke nomor HP-nya saya dan Bapak Ruwandi. Ya baik Prof. Siap? Siap Prof. Ya, ujian Anda sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Prof, Pak Ya. Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.